Saudara sekalian, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua mendalami kitab Sakarya. Kitab Sakarya pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Di sini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 18 sampai tanggal 24 Februari tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa maksud tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba dengan perikop Sakarya 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17? Yang kedua, mengapa gembala-gembala pandir menurut ayat 8 harus dilenyapkan? Bagaimana bila dihubungkan dengan minggu singsara yang pertama? Yang ketiga, bagaimana realita pemberlakuan firman Tuhan ini di jemaat saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap kita bersiap diri untuk mendengar apa yang saya share melalui kesempatan ini. Jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa maksud tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba dengan perikop Sakarya 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17? Saudara, maksud tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba tentu saja tidak sulit untuk kita jawab. Kita mudah saja menjawab pertanyaan ini. Maksud tema ini adalah memberi tanda awas kepada para gembala domba agar tidak meninggalkan domba-domba asuhan mereka, agar tidak meninggalkan domba-domba yang berada di dalam tanggung jawab mereka. Dalam arti kiasan, gembala adalah para pelayan Tuhan. Mereka diberi peringatan di sini agar tidak meninggalkan jemaat yang berada di bawah asuhan mereka. Namun, pertanyaan nomor 1 ini dihubungkan dengan Sakarya pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Itu berarti dalam hal memahami tema ini, kita harus melihatnya dalam perspektif kitab Sakarya. Ya, kita harus melihat dalam perspektif itu. Siapa yang Sakarya maksudkan dengan gembala di sini? Siapa yang Sakarya maksudkan dengan domba-domba? Dan mengapa para gembala mendapatkan peringatan sekeras ini? Saudara, Sakarya adalah putra dari Berekia dan cucu dari Ido. Itu kalau kita membaca Sakarya pasal 1 ayat 1. Ia berasal dari suku Lewi. Setelah pembuangan di Babel, dia melayani sebagai imam dan nabi. Nah, bersama dengan Nabi Hagai, Sakarya ini memotivasi umat, menggugah hati umat Yahudi agar membangun kembali bait Allah yang telah hancur itu. Pelayanan mereka membuahkan hasil, saudara sekalian. Pada tahun 515, bait Allah itu ditahbiskan. Sekali lagi, tahun 515, bait Allah itu ditahbiskan. Dengan demikian, motivasi dari Sakarya dan Nabi Hagai untuk membangun bait Allah membuahkan hasil. Nah, kitab Sakarya ditulis oleh Nabi Sakarya sendiri. Nabi Sakarya adalah seorang nabi yang berkarya di tanah Israel pada tahun 520 sampai tahun 470 sebelum Masehi. Kitab ini mengusung tema penyelesaian terakhir bait suci dan janji-janji Mesias serta pemulihan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Pasal 9 sampai pasal yang ke-14, silakan Anda cek dalam bagian Alkitab. Pasal 9 sampai pasal 14 sesungguhnya ditulis untuk memberikan semangat kepada orang Yahudi yang berkecil hati, yang kecewa, yang bersusah hati karena Mesias tak kunjung datang. Jadi ada satu pengharapan di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Israel, bahwa Mesias itu akan datang. Dan jika Mesias itu datang,
Dia akan memulihkan kerajaan Israel yang sudah hancur. Nah, harapan itu begitu kuat, tetapi yang dinanti tak kunjung datang. Karena itu orang Israel kecewa, orang Israel bersusah hati, dan kitab Sakaria ditulis untuk memberikan semangat bagi orang Israel yang sedang dirundung kekecewaan. Nah, dari Sakaria pasal 11 kita akan belajar tentang hal itu. Nah, saudara sekalian, bacaan kita dalam Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17 itu sesungguhnya terdiri dari dua pokok pikiran. Yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Di sini Sakaria diutus untuk melambangkan gembala yang diutus kepada bangsa Israel. Ya, gembala itu adalah Mesias. Domba adalah gambaran Israel yang akan disembelih atau dihukum. Mengapa mereka dihukum? Karena mereka tidak mentaati Mesias, karena mereka menolak Mesias, sang gembala agung itu. Mesias dilambangkan oleh Sakaria menggunakan dua tongkat, ya. Menggunakan dua tongkat. Tongkat itu melambangkan rancangan Allah untuk mempersatukan Israel, ya. Dan itu akan terwujud jika bangsa Israel mau mentaati Mesias. Perhatikan ayat 9. Karena mereka tidak mau mendengarkan gembala, maka Tuhan menyerahkannya kepada kehancuran. Ya. Jadi ketidaktaatan pada sang gembala atau Mesias itu membuat bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, diserahkan pada kehancuran. Pada ayat yang ke-10, Tuhan membatalkan perjanjiannya. Wah, ini mengerikan saudara sekalian. Sebelumnya Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan melindungi, Dia akan menjaga, Dia akan memelihara umat Israel sebagai umat kesayangannya. Di sini kita membaca Tuhan membatalkan perjanjiannya. Mengapa perjanjian dibatalkan? Karena bangsa Israel tidak konsekuen dengan apa yang dijanjikan. Tuhan berjanji akan menjadi Allah mereka, melindungi mereka. Tetapi bangsa Israel tidak mentaati Tuhan. Dan karena itu, Tuhan membatalkan perjanjian itu. Jadi perjanjian ini dibatalkan karena ada sebab, yaitu ketidaktaatan bangsa Israel. Nah, Sakaria yang melambangkan Mesias disebutkan dalam ayat 12, meminta para pemimpin membayar pelayanannya. Dan mereka membayarnya 30 uang perak. Ini merupakan harga penghinaan. Harga seorang budak di kala itu 30 uang perak. Nah, harga ini mengingatkan kita pada pengkhianatan Yudas. Ketika Yudas menjual Yesus, harga yang diberikan kepadanya adalah 30 keping perak. Pada ayat yang ke-14, Tuhan menghukum mereka dan menghancurkan umat Israel. Saudara sekalian, itu yang dapat kita pelajari dari ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Selanjutnya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17, Sakaria disuruh memerankan gembala yang jahat yang disebut dalam ayat 15, gembala yang pandir. Sakaria diminta melakukan gembala yang pandir atau gembala yang fasik. Ya, yang bukan menolong umat. Gembala ini menyakiti hati umat. Dari ulasan di atas jelas bagi kita, ini merupakan nubuatan Sakaria tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik, yang menggembalakan domba-dombanya. Namun bangsa Israel menolak Dia. Salah seorang muridnya menjual dirinya dengan 30 keping perak. Itu sama persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria. Karena itu Tuhan Allah menghancurkan mereka. 40 tahun setelah kematian Yesus, kota Yerusalem dan penduduknya dihancurkan oleh tentara Romawi. Dengan demikian, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria itu menjadi kenyataan. Bangsa Romawi inilah
Bangsa Romawi inilah, pemimpin-pemimpin bangsa Romawi inilah yang kemudian menggembalakan Israel, yang digambarkan oleh Zakaria sebagai gembala yang pandir. Gembala yang tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi Zakaria tentang gembala yang pandir. Di sini kita mengerti tema "Celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba" merupakan peringatan bagi gembala-gembala masa kini. Tepatnya bagi para pelayan Tuhan agar tidak mengikuti bangsa Israel yang tidak mentaati Mesias. Tema ini juga mengandung pesan bagi kita sebagai pengikut Kristus, betapa dahsyatnya kehancuran yang disebabkan oleh ketidaktaatan. Ketika kita berlaku tidak taat, kehancuran mengintai kita. Karena itu, firman ini memotivasi kita sesungguhnya agar berusahalah, berjuanglah menjadi pribadi yang taat. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya share jawaban atas pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa gembala-gembala pandir menurut ayat 8 harus dilenyapkan? Bagaimana bila dihubungkan dengan minggu sengsara pertama ini? Saudara, dalam konteks berita Zakaria 11, gembala pandir digambarkan dalam ayat 16, yakni gembala yang tidak mengindahkan yang gelap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Itulah gembala yang pandir, yang hilang tidak dicari, yang luka tidak dibalut, yang sakit tidak dilawat. Sebaliknya, mereka melayani dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan urusannya. Gembala ini Tuhan hadirkan ketika umat Allah tidak lagi mentaatinya. Tuhan kemudian memberikan peringatan kepada gembala umatnya, jangan berlaku seperti gembala pandir. Jangan berlaku seperti gembala pandir. Gembala pandir adalah gembala yang meninggalkan domba-domba. Jika gembala umat Tuhan memiliki kelakuan seperti gembala yang pandir, maka celakalah mereka. Mengapa mereka harus dilenyapkan? Karena mereka tidak lagi menjalankan tugas kegembalaan, tetapi sibuk memperkaya dan melayani diri sendiri. Gembala yang semacam ini, Tuhan katakan, celakalah. Saudara, dihubungkan dengan minggu sengsara yang pertama ini, mari kita meneladani Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Demi domba gembalaannya, Yesus menjalani kesengsaraan dan pada akhirnya mati sebagai korban penebus dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, itulah yang boleh saya share jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3 atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana realita pemberlakuan firman Tuhan ini di jemaat saudara? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini merupakan pertanyaan bagi setiap kita di jemaat masing-masing. Ya. Jadi yang lebih tahu untuk menjawab pertanyaan ini adalah saudara. Jadi sebenarnya saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Saudara yang lebih tahu jawaban atas pertanyaan ini. Nah, bagaimana pelayanan gembala di jemaatmu? Bagaimana? Apakah mereka menjalankan fungsi sebagai gembala yang baik? Ataukah mereka berlaku seperti gembala yang pandir? Saudara yang lebih tahu tentang hal itu. Menjadi gembala yang baik ataukah menjadi gembala yang pandir, yang lebih sering meninggalkan domba dan memperkaya diri sendiri, yang tidak mencari yang hilang,
dan tidak menyembuhkan yang luka. Saudara, di jemaat ada saja orang yang terluka hatinya. Ada saja orang yang sekian bulan bahkan tahun tidak lagi hadir dalam persekutuan ibadah. Apakah gembalamu mencari mereka? Ataukah dia tidak peduli dengan semuanya itu? Para gembala atau pelayan Tuhan, yaitu majelis jemaat, evangelis, pendeta, penatua diaken, uskup, pastor, dan yang sejenis dengan itu, memiliki tanggung jawab untuk melawat, berdialog, dan membawa berita damai bagi mereka. Saudara, demikianlah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang diajukan. Mari kita saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Anda bisa men-share video ini, memberi dukungan dengan cara memberi komentar, atau menekan tombol like, tombol lonceng di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.